pada hari Jumat terakhir di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kita masih bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat Jumat, sholat yang spesial, ditugaskan, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersegera bergegas hadir di dalam menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang kita banggakan ini menjadi sholat Jumat yang spesial, yang paling sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi sholat Jumat untuk sholat yang wajib yang lainnya juga mendapatkan perhatian dan juga penyempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib selalu mengingatkan kepada dirinya sendiri dan kepada semua yang hadir untuk selalu mengajak meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan seseorang akan menjadi pribadi yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang selalu kita lakukan tentu dengan amal yang bisa melahirkan, mewujudkan pribadi-pribadi yang mutakin, dan amal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu amalan-amalan yang paling sempurna, bukan banyaknya amal, tapi kesempurnaan amal. Sebagaimana yang sering kita dengar dan kita baca bahwa kematian seseorang dan kemudian diberi kehidupan, dan setelah kehidupan mati lagi, setelah itu kemudian akan diuji siapa di antara kalian amal-amal yang paling baik dilaksanakan, yang disebut dengan amal soleh. Khairul amal, ahsan amal. Ahsan amal itu amal yang paling baik, yang paling sempurna, dan semua berharap untuk amal yang kita lakukan amal yang paling sempurna. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi amal yang ahsan amal. Yang pertama, harus tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas mudah diobrolkan, mudah disampaikan, bahkan mudah dijadikan bahan diskusi. Siapa sih sebenarnya orang yang bisa tulus dalam beramal itu? Syaratnya harus memiliki iman yang mantap dan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita melihat orang beramal tapi wajahnya tidak ceria, tidak bangga, tidak memperlihatkan kesenangan dengan amal itu. Boleh jadi yaitu imannya kurang mantap, tulusnya tidak kepada Allah. Maka insya Allah orang-orang yang memiliki keimanan yang mantap dan niat yang tulus, maka ketika melakukan apapun bukan untuk dibicarakan, bukan untuk diumumkan, bahkan bukan untuk menjadi kebanggaan, tapi menjadi harapan karena amal yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian yang kedua, supaya jadi amal ahsan amalan harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Sholat yang kita tunaikan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, semuanya semata-mata mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, syaratnya harus adanya perubahan karakter. Orang yang tulus dalam beramal, maka hidupnya selalu ada perubahan. Dari kurang ikhlas jadi ikhlas, kurang rajin jadi rajin, pelit jadi berehan, susah terus berjuang untuk mudah dalam segala amal yang dilakukan. Apalagi dia berkaitan dengan 10 pertama dengan Jumat terakhir ini. Karena amalan yang paling bagus, amalan yang paling baik di 10 pertama bulan Dzulhijjah
adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita banyak menunggu 10 terakhir, karena 10 terakhir bulan Ramadan ada nilai-nilai yang sangat membanggakan. Ada mahkoda, ada itikaf, ada amal-amal yang lain. Nah, sekarang di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih tinggi nilainya, lebih besar pahalanya bila dilakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Semua kaum muslimin yang berkesempatan untuk berkurban maka sudah menyiapkan diri, bahkan sudah membeli hewan kurban untuk dikurbankan pada hari memotong tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Karena tidak ada amalan yang paling sempurna di tanggal 10 Dzulhijjah kecuali menyembelih, memotong hewan kurban. Dan hewan kurban dipotong setelah menyelesaikan sholat Idul Fitri. Dan di dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban itulah maka dengan diawali ketulusan dan keikhlasan, karena boleh jadi pada tahun yang lalu kurang ikhlas atau kurang berpasrah diri. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam menyiapkan dan melakukan ini menjadi hal yang paling utama dan sempurna. Selain kita juga menyiapkan hewan kurban, dan amalan yang paling utama dilakukan adalah memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, memperbanyak amalan-amalan harian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus dikumandangkan. Kebiasaan di negeri kita memperbanyak zikir itu di tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi para ulama yang hadir di zaman Rasulullah dari mulai tanggal 1 sudah mulai berzikir, sibuk dan menyibukkan diri dengan zikir di dalam hati. Karena memang berzikir di dalam hati merupakan bagian yang akan membawa ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, hanya dengan selalu ingat kepada Allah, dengan ingat dan sadar, maka kegelisahan hilang menjadi datangnya ketenangan. Orang selalu mencari kesenangan atau ketenangan dalam hidup ini. Cari senang atau cari tenang. Nah, mungkin ada orang yang cari senang, bisa saja. Tapi orang senang belum tentu ada ketenangan. Tapi orang-orang yang punya ketenangan batin, kesenangan dengan ketenangan yang tentunya akan melahirkan suatu ketenangan dalam jiwa, dalam raga, di dalam kehidupan sehari-hari. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ini memang membesarkan asma Allah, membesarkan dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan itu lebih utama, terutama di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid pada hari-hari tertentu yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga kita akan melakukan puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa yang dilakukan pada hari Arafah. Insya Allah tanggal 9 Dzulhijjah umat Islam akan berupaya untuk puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Puasa hari Arafah itu dapat menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi luar biasa bila kita mengkaji, kita memahami, mempelajari dari ilmu-ilmu agama ini, makanya kita wajib thalabul ilmi supaya kita merasa nikmat di dalam beramal, merasa bahagia kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan tuntunan dan ajaran. Di berpuasa, bahkan ada yang puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ada yang memilih
Senin dan Kamis, kemudian 9 Dzulhijjah. Ada juga yang berpuasa, pokoknya saya mau penting bahasanya gitu, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu biasanya orang yang agak kedul sedikit. Kalau yang agak rajin ya Seninnya puasa, Kamisnya puasa, ya 9 Dzulhijjahnya puasa. Bahkan ada yang puasa dari 1 sampai 9, itu pilihan-pilihan di dalam beramal yang akan melahirkan suatu kebaikan-kebaikan. Puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mungkin banyak kehilapan kesalahan dalam berucap, dalam berkata, dalam bertingkah, dalam melakukan apapun. Nah, dengan puasa itu insya Allah kita memiliki nilai-nilai yang sangat besar. Hadirin jamaah yang berbahagia, ayat yang ditemukan tadi, fasholli li rabbika wanhar, maka insya Allah di tanggal 10 semua umat Islam hadir di lapang-lapang, hadir di masjid-masjid penyelenggaraan ibadah sholat Idul Adha. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, maka melakukan pemotongan hewan kurban. Maka disunatkan sebelum ke lapang untuk tidak mencicipi makanan apapun kecuali segera pergi ke lapangan. Dan ketika khutbah Idul Adha disampaikan tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena akan ada kegiatan yang sangat memakan waktu, tenaga yang besar. Kemudian juga hadirin jamaah yang berbahagia, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Maksudnya ketakwaan, ketulusan dalam menyerahkannya, dalam memotongnya, dalam membagikannya. Bahkan panitia menawarkan untuk mengelola hewan-hewan kurban, dipotong, dibagikan dengan penuh ketulusan. Jadi mereka itu sebagai relawan-relawan, tidak berharap kepada upah, tidak berharap kepada apapun, kecuali beliau-beliau itu ingin mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya, sehingga bisa melayani orang-orang yang menunaikan kurban. Itu pun termasuk amal yang sangat membantu dan menolong bagi orang-orang yang melaksanakan kurban. Apalagi panitianya kurban, relawannya kurban, jamaahnya kurban, maka di situ kebersamaan kurban akan menjadi bukti bahwa orang-orang muslim dimanapun memiliki kepedulian sosial, kepedulian kepada masyarakat, terutama yang jarang memakan daging kurban, begitu dibagi akan ada rasa kenikmatan-kenikmatan secara tersendiri. Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah hewan kurban. Hadirin jamaah yang berbahagia, juga ada suatu peringatan bila ada orang yang sudah mampu waktu untuk menyembelih, bahkan uangnya sudah siap, tapi tidak berniat untuk berkurban, maka seolah-olah Rasul tidak menyenangi, tidak mencintai kepada orang tersebut. Beliau hanya mencari-cari keduniaan, kapan untuk keakhiratannya itu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita yang sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini, kehadiran kita dengan penuh ketulusan, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan, menunaikan
sholat Jumat di Jumat terakhir di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Mari kita berdoa kepada Allah, kita fokus untuk memohon kepadanya agar segala apa yang kita cita-citakan untuk mengisi ibadah di bulan ini, di 10 pertama ini bisa ditunaikan dengan penuh kemudahan, penuh ketulusan, dan juga dilakukan dengan amal-amal yang terbaik. Ya Allah ya Rabbana, kami berkumpul bersimpuh di masjid-Mu ini dalam rangka melaksanakan ibadah, menunaikan kewajiban perintah yang telah Engkau perintahkan. Mudah-mudahan kami hadir di tempat ini menjadi amalan yang terbaik dari amal sholat Jumat sebelumnya. Banyak kehilapan dan kesalahan yang kami abaikan, namun di saat ini kami mohon kepadamu untuk selalu diberikan petunjuk, hidayah dan taufik agar kami bisa mengikuti jalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbana, berikan kemudahan untuk bisa berkurban pada tahun ini. Ada orang yang banyak duitnya, banyak hartanya, tapi mungkin masih belum terbetik hatinya. Di saat ini kami mohon kepadamu ya Allah untuk dibukakan pintu hati agar dimudahkan menunaikan ibadah di bulan yang sangat baik ini. Ya Allah ya Rabbana, berikan jalan yang lurus, sirotol mustaqim dalam menjalani ibadah kepadamu. Berikan ketulusan dan keikhlasan, dan berikan hidayah dan taufik agar kami tetap bisa menunaikannya. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka berdua sebagaimana keduanya menyayangi kami ketika kami masih kecil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.